Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat berbagai macam tipe soal yang ada di Quizizz. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar. Bapak dan Ibu, seperti biasa ketika kita akan membuat soal di Quizizz, tentu saja kita perlu mengakses ke web Quizizz-nya terlebih dahulu. Dalam hal ini saya memperlihatkan ada sebuah tampilan Chrome saya, lalu kita tinggal ketikkan saja Quizizz seperti ini, lalu kita tekan Enter, lalu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita tinggal klik saja di bagian sini Bapak Ibu ya, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu, sebenarnya di beberapa video tutorial yang pernah saya buat di channel YouTube saya sudah menyampaikan beberapa cara terkait membuat soal di Quizizz. Hanya saja memang semakin ke sini Bapak dan Ibu, fitur-fitur di Quizizz itu terjadi perubahan. Namun pada prinsipnya itu tidak terlalu jauh berbeda Bapak dan Ibu. Sehingga dalam video kali ini saya akan memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana tampilan Quizizz yang terbaru terkait pembuatan soal. Ketika teknis pembuatan soalnya sendiri itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan video yang sebelum-sebelumnya pernah saya buat. Baik Bapak dan Ibu, kita akan coba sama-sama mulai membuat soal di Quizizz. Pertama, tentu saja kita harus memutuskan terlebih dahulu apakah kita akan membuat soal sendiri secara manual atau kita akan memanfaatkan AI-nya yang di Quizizz atau kita juga bisa membuat soal dengan mengambil soal-soal yang telah ada di perpustakaan Quizizz. Nah, di sini saya akan memperlihatkan cara yang pertama bagaimana kita membuat soal tetapi dengan cara teleport Bapak dan Ibu. Artinya kita mengambil soal-soal yang sudah ada di bank soal Quizizz untuk kita ramu menjadi soal yang baru. Caranya seperti ini Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu boleh cari atau ketikan soal yang ingin Bapak Ibu buat. Bisa dari sini Bapak dan Ibu, dari atas ataupun dari bawah di sini Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk mengubah tampilan bahasa terlebih dahulu ya. Di sini tampilannya ada dalam bahasa Indonesia. Ini saya mau ubah dulu ke dalam bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Caranya adalah kita klik yang pengaturan di sini, lalu saya ubah bahasanya jadi bahasa Inggris. Oke, di sini Bapak dan Ibu sudah kita ubah dalam tampilan bahasa Inggris. Kemudian Bapak Ibu boleh ketikkan di atas ini atau di bagian bawah soal yang ingin Bapak Ibu cari. Misalnya di sini saya ingin membuat soal tentang operasi hitung bilangan bulat, maka saya boleh ketikkan di sini bilangan bulat, lalu kita klik enter, akan muncul beberapa soal ya tentang bilangan bulat. Bapak dan Ibu di sebelah sini ini adalah judul-judul kuisnya ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah tampilannya Bapak dan Ibu. Dan kita juga bisa melakukan filter Bapak dan Ibu. Caranya adalah kita lihat di sebelah sini, kita bisa menampilkan dalam bentuk quiz ataupun lessons ya atau presentasi atau hanya quiz saja atau lesson saja. Dalam hal ini karena saya ingin membuat soal saja, maka saya pilih yang quiz saja. Kemudian di sini juga ada pilihan Bapak dan Ibu, jumlah soal, kemudian eh, tingkatan dan sebagainya. Tapi saya biarkan saja yang lain, saya hanya mengaktifkan yang filter terhadap quiz saja. Kemudian di sebelah sini saya lihat ada soal yang pertama ya dengan soal judul soal bilangan bulat. Lalu sebelah kanan ini adalah tampilan soalnya. Nah, Bapak dan Ibu boleh melihat di sebelah kanan ini, lalu dilihat apakah soal-soal tersebut cocok dan bisa kita gunakan. Kalau misalnya soal ini akan kita gunakan, maka kita bisa mengambil soal-soal ini ya
apakah kita ambil semuanya ya, seluruh soal 20 pertanyaan atau sebagian saja. Nah, cara ini disebut juga sebagai cara teleport Bapak Ibu ya. Maka kalau kita ingin mengambil semua soal ini yang 20 soal, kita klik saja yang add all yang ini. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin milah soal yang mana yang ingin diambil, berarti Bapak dan Ibu akan memasukkan satu persatu. Caranya misalnya Bapak dan Ibu ingin mengambil soal yang ini, maka Bapak Ibu tinggal klik yang add saja. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah ada satu soal yang kita ambil. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Kalau misalnya ada soal lagi yang cocok, maka kita tinggal klik add saja. Kemudian kalau dari kumpulan soal dari judul yang pertama dirasa cukup, kita bisa beralih ke judul yang lain, Bapak dan Ibu, judul quiz yang lain. Di sini bisa kita scroll ke atas bawah. Saya misalkan saya mau lihat yang ini Bapak Ibu, maka begitu saya arahkan ke judul kuisnya, maka isi kuisnya terlihat dan kita bisa pilih lagi soal-soal mana yang akan kita ambil. Nah, di sini misalnya saya ambil yang ini Bapak dan Ibu, kemudian saya ambil yang ini dan kalau dirasa sudah cukup Bapak Ibu tinggal eh, simpan saja Bapak Ibu ya. Di sini ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik yang save quiz karena Bapak dan Ibu sudah mengambil 4 soal tadi ya yang akan Bapak Ibu gunakan. Lalu Bapak Ibu tinggal klik save quiz. Ya, sudah jadi Bapak dan Ibu quiznya. Kemudian Bapak Ibu tinggal edit saja namanya. Di sini kan namanya belum ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Kemudian silakan diberi nama misalnya dengan bilangan bulat misalnya. Oke. Kemudian kita enter. Sudah jadi kuisnya dan kuis ini Bapak Ibu bisa bagikan ya ke murid-murid Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini cara yang pertama ya, cara teleport artinya mengambil soal-soal dari kumpulan soal yang ada. Lalu yang kedua, saya akan menyampaikan bagaimana membuat soal secara manual, artinya benar-benar kita buat dari awal Bapak dan Ibu. Caranya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik yang create yang di sini, diklik saja create, lalu muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih yang quiz. Diklik yang quiz, akan muncul beberapa pilihan karena kita akan membuat benar-benar dari awal Bapak dan Ibu, dan soal itu memang benar-benar kita buat sendiri, maka kita pilih yang ini Bapak Ibu ya, create eh, from scratch yang ini, kita klik saja, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Ketika muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal memilih aktivitas apa atau jenis soal apa yang ingin Bapak Ibu buat. Di sini banyak Bapak dan Ibu ya, mulai dari pilihan ganda, isian singkat, kemudian mengurutkan, reorder ini mengurutkan, kemudian match ini memasangkan ya atau menjodohkan, kemudian drag and drop ini syarat lepas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh lihat di sini kalau saya arahkan kursor saya ke tipe soal, maka di bagian kanan di sini itu ada penjelasannya Bapak dan Ibu. Seperti apa sih tipe soal itu ya. Saya contohkan ketika saya menyorot ke multiple choice, maka terlihat ini adalah tipe soal pilihan ganda, di mana ada sebuah soal, kemudian muncul beberapa pilihan, siswa bisa memilih Bapak dan Ibu. Pilihan ganda di sini kita bisa membuat satu jawaban yang benar atau lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian yang di sini ada soal fill in the blank. Fill in the blank itu isian singkat Bapak Ibu ya. Eh, Nanti silahkan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu ingin membuat soal, arahkan saja kursor ke pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti terlihat seperti apa sih bentuk pertanyaan itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada reorder ya. Ini mengurutkan Bapak dan Ibu ya. Mengurutkan angka 1 sampai 4 begitu ya. Kemudian ini match ya, memasangkan antara gambar dengan tulisannya ya. Kemudian di sini ada drag and drop. Drag and drop itu kita
memindahkan pilihan jawaban ke titik-titik ya. Kemudian di sini ada drop down Bapak dan Ibu ya. Jadi diklik saja nanti muncul beberapa pilihannya. Kemudian ada match respond. Match respond ini adalah siswa bisa menjawab dalam rumus matematika, di mana nanti bisa menuliskan melalui equation yang ada Bapak Ibu. Kemudian tipe labeling. Labeling ini contohnya ada sebuah gambar, kemudian kita seret pilihannya itu ke gambar tersebut. Itu contoh labeling. Yang selanjutnya ada tipe soal hotspot Bapak dan Ibu. Hotspot itu untuk menandai Bapak dan Ibu mana pilihan yang benar dari sebuah gambar. Kemudian ada graphing. Graphing ini adalah kita bisa membuat soal dalam bentuk grafik Bapak dan Ibu ya. Lalu selanjutnya ada categorize. Categorize itu kita mengkategorikan atau mengelompokkan. Kalau kita lihat di sini contohnya itu mengelompokkan antara gambar, tulisan ke dalam dua kelompok yang berbeda. Kalau di sini contohnya ada kelompok buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian ada lagi comprehension. Comprehension ini eh, lebih ke soal literasi numerasi Bapak dan Ibu. Jadi disajikan bahan bacaan, kemudian siswa membaca, kemudian siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari bahan bacaan. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mencontohkan yang paling sederhana terlebih dahulu. Kita akan membuat tipe soal pilihan ganda. Saya klik yang ini Bapak Ibu, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan kita untuk mengetikkan soalnya. Kita tinggal ketikkan saja soalnya di sini Bapak dan Ibu. Kemudian ini tempat mengetikkan pilihan jawabannya. Kemudian yang ini kita gunakan untuk memberi kunci jawaban. Contoh, ya di sini saya ketikkan soalnya 1 tambah 1 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita bisa berikan kunci jawabannya di sini 2, 3, 4, dan 5. Kalau sudah, kita boleh tandai yang benarnya Bapak dan Ibu ya. Karena jawaban yang benar adalah yang di sini, maka kita klik yang di sini. Kemudian Bapak dan Ibu, di pilihan ganda ini kita juga bisa memberikan pilihan jawaban yang benar, hanya satu jawaban yang benar seperti ini, atau kita juga bisa membuat pilihan ganda dengan jawaban yang benar lebih dari satu. Kalau kita ingin membuat yang benar lebih dari satu, maka kita pilih yang ini Bapak dan Ibu ya, yang multiple correct answer. Nah, di sini pilihannya munculnya hanya 4 Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan pilihan lagi kalau dirasa kurang dengan cara mengklik yang tanda tambah di sebelah kanan ini ya. Atau kalau pilihannya terlalu banyak, Bapak Ibu boleh delete ya, menghapus. Bapak dan Ibu juga bisa memberikan pilihan dalam bentuk gambar Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan pilihan dalam bentuk gambar, Bapak Ibu tinggal klik yang tanda gambar ini ya, add image. Demikian juga dengan soal ini, Bapak dan Ibu boleh menambahkan gambar di soal, kemudian menambahkan audio dan menambahkan video. Nah, kalau ini soal ini sudah selesai Bapak dan Ibu, kita bisa klik save question. Nah, sebelum kita simpan, Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa di sebelah kiri ini ada pengaturan huruf yang mirip seperti di Word, Bapak dan Ibu ya. Di MS Word ini sebenarnya sama saja ya. Bisa cetak tebal, miring, garis bawah dan sebagainya. Nah, soal ini sudah selesai, maka di sini saya save saja. Oke, kita sudah jadi satu soal pertama yaitu soal pilihan ganda. Lalu kita bisa menambahkan soal lagi Bapak dan Ibu dengan cara kita klik yang di bagian bawah ini, create new question yang ini. Oke, kita tinggal pilih lagi tipe soalnya apakah tetap mau pilihan ganda atau isian singkat atau yang lain Bapak Ibu ya. Saya contohkan misalnya kita mau membuat soal isian singkat. Maka kita klik yang ini, fill in the blank.
Lalu silahkan nanti ditulis eh, soalnya di sini, lalu jawabannya di sini. Nah, untuk tipe soal isian singkat, Bapak Ibu, ada dua tipe jawaban, yaitu siswa bisa menjawab seperti ini, ya. Artinya tampilan siswa itu hanya menuliskan dalam bentuk kata saja, atau kita juga bisa ubah Bapak dan Ibu dalam bentuk kotak-kotak ya Bapak dan Ibu ya. Nih, kalau saya perlihatkan di sini Bapak dan Ibu, ya, kita pilih apakah siswa menjawabnya dalam bentuk kalimat utuh atau kalimat itu ingin dipisah-pisah dalam bentuk huruf-huruf. Kalau kita ingin eh, kalimat itu muncul dalam bentuk huruf, maka kita pilih yang ini Bapak Ibu ya, dalam huruf satu persatu ini atau dalam sekaligus satu kata Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita mau dalam bentuk satu kata, boleh yang ini ya. Lalu saya contohkan kita tulis soal misalnya Persatuan Indonesia ya adalah sila Pancasila ke. Nah, di sini jawabannya kita boleh jawab misalnya tiga, begitu Bapak Ibu ya. Ini atau ya kita bisa mengaturnya Bapak dan Ibu ya. Kita bisa tambahkan alternatif jawaban. Bisa jadi murid-murid kita menjawabnya tidak tiga seperti angka tadi, bisa juga diketikkan Bapak Ibu. Maka kita aktifkan dulu yang di sini alternatif jawaban. Ya, nanti kita bisa tambahkan alternatif jawabannya Bapak dan Ibu ya. Ini contohnya ya. Ini kita ketikkan di sini tiga, kemudian kita tambahkan lagi Bapak dan Ibu. Nah, di sini boleh kita ketik tiga. Artinya, kalaupun nanti siswa menjawab bagian yang pilihan yang seperti yang di atas ini ataupun yang di bawah, ini tidak masalah Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu boleh ya disimpan Bapak dan Ibu, disimpan. Nah, sudah ada dua tipe soal. Soal pertama, soal yang kedua. Kemudian kita mau menambahkan soal yang berikutnya, Bapak Ibu ya. Kita klik yang create new question. Kemudian saya contohkan untuk soal yang eh, kategorisasi, Bapak dan Ibu yang ini ya. Saya klik yang kategorisasi. Kalau yang tipe soal yang lainnya, nanti Bapak dan Ibu boleh melihat di video tutorial di YouTube saya. Sebenarnya sudah saya berikan contohnya, hanya saja mungkin sedikit berbeda dalam hal masuk awal dalam mengakses jenis soalnya, karena memang di kuisis selalu ada pembaruan tampilan. Tetapi ketika kita mulai mau mengetikkan soalnya, itu langkah-langkahnya secara umum sama Bapak Ibu. Saya klik yang ini Bapak dan Ibu ya, categorize. Nah, Bapak dan Ibu, di sini tinggal kita tuliskan soalnya ya. Soalnya misalnya kelompokkan menjadi kelompokkan kata berikut sesuai dengan kategori kategori yang benar misalnya. Di sini kita ketikkan misalnya abiotik di sini misalnya biotik. Kemudian
Kita masukkan di sini pilihan jawabannya Bapak dan Ibu ya. Yang abiotik itu apa saja sih ya? Misalnya tanah ya. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya air, kita tambahkan lagi misalnya batu ya. Tambahkan lagi misalnya udara ya. Oke, sekarang yang biotik misalnya kita tambahkan misalnya hewan, kemudian tambahkan lagi tumbuhan. Dah. Di sini Bapak dan Ibu, kalau sudah kita tinggal save Bapak dan Ibu ya, karena kategorinya hanya dua, maka dua ini saja yang kita ketikkan, lalu kita tinggal save question. Ya, sudah ada tiga tipe soal Bapak dan Ibu. Kita bisa menambahkan dengan tipe soal yang lain. Nanti Bapak dan Ibu boleh explore lebih lanjut. Terkait beberapa tipe soal, saya sudah memberikan di video tutorial sebelumnya. Nah, di sini kita klik publish Bapak dan Ibu ya. Oke, dan muncul tampilan seperti ini berarti kita berikan nama dulu ya. Misalnya di sini saya beri nama contoh pembuatan soal. Oke, kemudian subjeknya boleh disesuaikan dengan mapel Bapak dan Ibu ya. Saya misalkan di sini biologi misalnya Bapak dan Ibu kelasnya, kemudian eh, bahasanya, lalu visibilitasnya ini saya ganti ke restrict Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak dan Ibu menggunakan akun basic, mungkin Bapak dan Ibu di sini tidak bisa diganti ya. Kalau sudah, kita tinggal klik yang publish. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah kuisnya sudah jadi Bapak dan Ibu dan siap untuk kita mainkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini soal yang pertama ini soal tipe soal pilihan ganda, kemudian soal yang kedua ini tipe soal isian singkat dengan jawaban itu dalam bentuk satu kata ya. Kemudian tipe yang ketiga adalah kita mengkategorikan ya antara biotik dengan abiotik. Di sini kita bisa preview Bapak dan Ibu seperti apa sih tampilan soal yang sudah kita buat. Caranya adalah kita tinggal klik saja yang ini, yang preview. Oke, Bapak dan Ibu kita tunggu beberapa saat. Oke, kita klik saja yang start Bapak dan Ibu yang ini ya. Kita klik start. Nah, di sini sudah muncul quiznya akan coba kita mainkan Bapak Ibu ya. Oh, ini kita jawab yang ini misalnya ya. Oke, ternyata benar jawabannya ya. Kemudian tipe soal yang kedua, Persatuan Indonesia adalah sila Pancasila ke kita coba jawabnya pakai huruf besar Bapak dan Ibu ya. Misalnya, tadi kan kita buat kuncinya huruf kecil Bapak dan Ibu ya. Lalu kita submit. Oke, ternyata masih dideteksi benar Bapak dan Ibu ya. Walaupun hurufnya tadi dikunci kita masukkan kecil semua, lalu kita jawab besar semua, akan terdeteksi benar. Lalu ini tipe soal mengkategorikan. Ada abiotik, ada biotik. Maka ini yang hewan ini saya masukkan ke sini Bapak dan Ibu. Kemudian tumbuhan saya masukkan ke sini. Yang tanah, udara, kemudian air dan batu ya. Kalau sudah lalu disubmit. Nah, ternyata benar juga Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita tunggu. Ya, sudah selesai Bapak dan Ibu ya karena tadi kita hanya membuat tiga soal saja. Nah, nanti Bapak dan Ibu silahkan praktikkan untuk membuat tipe soal yang lain. Ini saya close saja Bapak dan Ibu. Oke. Saya kembali ke tampilan awal. Ya, ini adalah tampilan awal saya. Jadi, Bapak dan Ibu,
Ini saya akhiri dulu. Stop share. Ya. Jadi demikian Bapak dan Ibu, contoh membuat berbagai macam tipe soal di kuisis. Saya contohkan tiga. Eh, Tipe soal pilihan ganda, kemudian isian singkat dan mengkategorisasikan. Kalau untuk tipe soal yang lain, Bapak dan Ibu bisa melihat di video tutorial yang lain yang sudah pernah saya buat. Hanya saja memang ada sedikit perbedaan tampilan di awal-awal sebelum masuk ke membuat soal. Sebelum masuk ke yang membuat pilihan soal. Tetapi pada prinsipnya tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Saya sudah sampaikan bagaimana perubahan di awal, lalu Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan saja ya. Cara membuat soal-soal itu sebenarnya sama Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.